sebentar lagi. Oke. Oke, tos lagi. Jalan. Terapi sensori integrasi adalah terapi yang membantu anak mengenal, merubah, dan membedakan sensasi dari berbagai sistem sensori yang bertujuan untuk ke arah perilaku adaptifnya. Dengan terapi ini dapat membantu anak untuk meningkatkan kemampuan seperti koordinasi gerak tubuh, meningkatkan motorik kasar dan halusnya, serta meningkatkan atensi dan konsentrasi anak. Gangguan perilaku, terus gangguan motorik kasar, gangguan motorik halus, terus gangguan keseimbangan, dan gangguan atensi konsentrasi, dan lainnya. Cara kita melakukan terapi sensori integrasi ini, yang pertama kita melihat dulu kondisi pasien. Misalnya kan ada anak nih yang sensorinya berlebihan, jadi itu kita stimulusnya dengan cara salah satunya tadi yang bermain halang lintang itu. Untuk mengoptimalkan input sensori anak sehingga anak lebih mandiri dalam melakukan aktivitasnya. Hijau. Ini merah. Merah. Tas dulu, keren ya Kak. Lihat ya Kak. Lagi, Kak. Tas dulu. Lagi, Eka. Terapi Snow-Zealand adalah terapi multisensori yang mengembangkan dengan teknik relaksasi, di mana diantaranya meliputi adalah seperti penglihatan, perabaan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Terapi Snow-Zealand diberikan dengan cara memberikan stimulus pada anak, misalnya seperti penglihatan dengan beraneka ragam yang seperti bisa kita lihat dengan warna-warni ini, kemudian dengan perabaan seperti dengan rasa yang kasar, halus, yang lembut, kemudian seperti yang suhu yang dingin maupun panas. Dengan kondisi seperti gangguan interaksi, gangguan atensi, gangguan konsentrasi, gangguan hipersensitif, maupun gangguan sensori lainnya. Untuk manfaat adalah memberikan dengan rasa relaksasi, dapat mengeksplor, kemudian dapat memberikan stimulasi dasar pada anak-anak, serta memberikan kemampuan interaksi pada anak-anak. Untuk tantangan itu tersendiri bervariasi, cuman kebanyakan kita lebih membutuhkan kerjasama dengan orang tua, karena dimana orang tua menjadi peranan penting bagi kemajuan terapi pada anak di rumah. Biasanya kami menangani kondisi pasien seperti pasca stroke yang mengalami kelemahan ekstremitas atas. Biasanya masalahnya seperti adanya gangguan kemandirian seperti berpakaian, makan, mandi, dan aktivitas lainnya yang menggunakan pangan. Nah, awal datang pasien kita memberikan aktivitas pasif aktif, yaitu peregangan pasif. Aktivitas peregangannya yang pasif biasanya dibantuin terapis dahulu. Nah, jika sudah, kita memberikan pasien dengan peregangan aktif, yaitu seperti aktivitas langsung. Aktivitas yang aktif biasanya pasien melakukannya dengan sendiri. Misalnya gerakan ke atas, ke depan, atau ke samping, ke belakang. Misalkan ada pasien yang mengalami kelemahan ekstremitas atas dan gangguan misalnya menggenggam dan melepaskan. Banyak sih mas,
misalkan kita kasih aktivitas kayak misalkan kita pindah-pindahin ini, atau kita aktivitas kayak lepas-lepas yang kayak tic-tac-toe ini. Nah, ini sebenarnya juga banyak sekali manfaatnya, bukan cuma sekedar pindah-pindahin aja. Misalkan begini, oh ada pasien yang misalkan dia terbatas geraknya ke sebelah sini. Nah, itu buat ke penguatan lingkup gerak sendinya, jadi bisa lebih aktif bergerak begitu. Terus juga misal begini ada aktivitasnya juga buat ke kekuatan jari-jari, kekuatan otot tangannya. Tapi kadang kita harus terus edukasi ke pasien kalau ini tuh sebenarnya manfaat buat pasien sendiri. Terus kalau misalkan ke aktivitas seperti ini dianggap sepele, tapi sebenarnya ini manfaat kok buat ke pasiennya, ke arah kemandirian. Sensori integrasi merupakan suatu proses interpretasi dan integrasi dari otak terhadap sentuhan dari luar tubuh, yaitu berupa penglihatan, raba, bau, dan pendengaran. Jadi kami di Rumah Sakit Kota Mataram sudah memiliki terapi untuk sensori integrasi, di mana kami menerapi anak-anak dengan masalah pada sensori bisa berupa sensori yang berlebih maupun sensori yang terlalu lemah. Jadi biasanya kita berikan pada kasus anak-anak dengan autisme, anak-anak dengan ADHD atau anak-anak hiperaktif, kemudian pada anak-anak dengan kelainan kongenital dan anak-anak dengan developmental delay atau perkembangan yang kurang. Dan kami juga memiliki terapi Snoezelen, yaitu terapi Snoezelen itu merupakan suatu terapi juga yang lebih fokus pada pengaktifan untuk pendengaran, penglihatan. Jadi kami menggunakan berbagai macam cahaya, menggunakan musik untuk merangsang sensori pada area tersebut. Ini juga biasa kami berikan pada kasus-kasus autisme, kemudian ADHD dan gangguan emosi, kemudian pada anak-anak dengan gangguan fokus juga bisa kami berikan terapi Snoezelen. Jadi fasilitas kami cukup lengkap untuk masalah pada anak, terutama pada perkembangan anak.